Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Zelensky harus menelan pil pahit setelah pangkalan militer negaranya digempur habis-habisan. Selain itu, fasilitas penting lain juga tak kalah kacaunya setelah ditargetkan dari segala sisi oleh Rusia. Alhasil, kerugian sumber daya dan material terus dilaporkan, termasuk jet tempur MiG-29. Seiring dengan kemajuan pasukan Putin yang terus berlanjut di garis depan medan pertempuran, kira-kira sampai kapankah Ukraina mampu bertahan? Gempur pangkalan militer Ukraina. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap pangkalan udara dan lokasi strategis Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Senin 25 November, pasukan negaranya melakukan serangan selama sehari terakhir dalam agenda operasi militer khusus di Ukraina. Mengutip sumber kementerian, serangan terhadap pangkalan udara militer musuh mengakibatkan hancurnya beberapa pesawat dan peralatan militer. Ini termasuk jet tempur dari Angkatan Udara, hingga setidaknya 50 peralatan militer hancur hanya dalam beberapa jam. Adapun rincian dari berbagai titik diuraikan TASS dalam daftar 24 jam terakhir yang mengacu pada sumber kementerian sebagai berikut. Kelompok tempur di utara menimbulkan sekitar 30 korban, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan bermotor. Di barat, kelompok tempur berhasil menangkis 5 serangan balik tentara Ukraina dan menimbulkan sekitar 400 korban di kalangan pasukan musuh. Sebuah kendaraan tempur infanteri, 4 truk pickup, dan sebuah senjata artileri M101 105 mm buatan AS juga termasuk dalam kerugian yang dilaporkan. Kemudian 300 personel militer Ukraina, 2 kendaraan bermotor, dan 2 senjata artileri M119 105 mm buatan AS mewakili kerugian lain yang ditimbulkan kelompok tempur Rusia di selatan. Sementara grup pusat menargetkan lebih dari 440 personel, sebuah tank, 2 kendaraan bermotor, dan sebuah howitzer D-3122 mm. Selebihnya masih ada kelompok tempur di timur, Dnepr, dan pertahanan udara yang menimbulkan kerugian tak kalah besar. Ukraina kehilangan jet tempur. Cerita dari kerugian lain yang harus ditanggung Ukraina juga datang dari penargetan jet tempur MiG-29 di hanggar lapangan terbang militer Mirgorod. Ukraine Today dalam rilisnya menyebut pesawat pengintai Rusia terbang tanpa hambatan ke kawasan itu untuk selanjutnya mengarahkan rudal ke pesawat militer yang terparkir di sana. Penggambaran kronologi yang telah dihimpun kurang lebih seperti ini. Awalnya sebuah pesawat pengintai Rusia terbang tanpa hambatan di atas pangkalan udara Aviatorskoye Dnepr dekat kota Dnepr yang jaraknya sekitar 95 km dari garis depan. Sebuah rekaman yang dirilis propaganda Rusia pun memperlihatkan pesawat nirawak menargetkan tempat perlindungan. Beberapa menit kemudian, rudal balistik Iskander jatuh dan meledak tepat di atas tempat perlindungan tersebut yang kemungkinan menghancurkan MiG-29. Menurut catatan Forbes, Rusia telah menggunakan taktik seperti ini sejak musim gugur 2023. Alhasil, setidaknya 2 Su-27, 4 MiG-29, 1 Su-25, dan 1 Mi-24 telah berhasil dihancurkan. Ini adalah tingkat kerugian yang sangat besar bagi militer Ukraina yang mungkin memiliki kurang dari 100 pesawat tempur operasional dan hanya sekitar 50 kapal perang, tulis publikasi tersebut. Karena itu, F-16 dan Mirage 2000 yang sangat dibanggakan Barat dianggap dapat mengalami nasib serupa jika Ukraina gagal meningkatkan pertahanan udaranya secara signifikan. Serangan drone yang memecahkan rekor. Setelah semua serangan, Selasa pagi kemarin, otoritas Ukraina melaporkan hasil catatannya. Mereka melaporkannya sebagai serangan pesawat tak berawak terbesar Rusia terhadap Ukraina selama ini. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 188 pesawat nirawak yang diidentifikasi sebagai rancangan Iran dikerahkan dalam serangan dengan kerusakan signifikan dikonfirmasi setelahnya.
The Moscow Times yang mengutip Angkatan Udara Ukraina menyebut mereka menembak jatuh 76 pesawat tanpa awak di 17 wilayah dengan tambahan 95 drone yang hilang dari radar atau dinetralisir oleh sistem pengacau elektronik. Moskow juga meluncurkan 4 rudal balistik Iskander-M. Sayangnya, fasilitas infrastruktur penting terkena serangan, bangunan pribadi dan apartemen rusak di beberapa wilayah akibat serangan pesawat tak berawak besar-besaran itu. Demikian pihak Angkatan Udara Ukraina menyesalkan apa yang telah terjadi. Pada kesempatan yang sama di tempat berbeda, wartawan AFP mendengar ledakan terdengar di ibu kota. Sementara pejabat kota Kiev mengatakan peringatan udara telah berlangsung selama 5 jam dan 10 pesawat tak berawak Rusia ditembak jatuh di sana. Saling serang rudal dan drone. Seminggu setelah uji coba rudal baru Rusia dan retorika perang di Ukraina memanas, kedua kubu kini terlibat saling serang lewat serangan udara. BBC melaporkan, Rusia telah melancarkan hampir 1.500 serangan terhadap Ukraina sejak Minggu malam di sekitar separuh wilayah negara. Hal ini menyebabkan puluhan warga sipil menjadi korban. Sementara militer Ukraina mengatakan telah menyerang depot minyak utama di selatan Moskow, serta target di wilayah perbatasan Bryansk dan Kursk hingga Selasa 26 November. Gubernur Kharkiv, Oleh Sinehubov, mengatakan 23 orang terluka dalam serangan rudal di kota Ukraina itu. Wali kota Kharkiv, Ihor Terechov, menambahkan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan rudal S-400 yang dimodifikasi. Departemen Darurat Odessa di sisi lain mengatakan 10 orang terluka dalam serangan rudal serta merusak bangunan tempat tinggal, sekolah, dan gedung olahraga universitas. Dalam jangkauan lebih luas, pejabat daerah mengatakan 3 orang lainnya terluka dalam serangan di wilayah Kherson dan masing-masing 1 orang di wilayah Zaporizhia dan Chernihiv. Kemudian laporan dari sisi Rusia, katanya terdapat depot minyak Kaluga Nefte Produk di wilayah Kaluga, Tenggara Moskow yang menjadi sasaran pesawat tak berawak. Belum ada komentar dari militer Rusia mengenai serangan itu, tetapi Gubernur daerah Vladislav Shapsha mengatakan puing-puing dari pesawat nirawak yang ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara telah menyebabkan kebakaran. Pasukan Rusia semakin maju. Melihat banyaknya progres di medan perang, jelas bahwa Rusia masih unggul sejauh ini. Berdasarkan pembaharuan hingga hari Selasa, pasukan Rusia maju di Ukraina dengan laju tercepat sejak awal invasi 2022, menguasai wilayah yang luasnya setengah dari London selama bulan Oktober. Mengutip Reuters, kemajuan terjadi di wilayah Donetsk dengan pasukan Rusia bergerak maju ke arah kota Pokrovsk dan Kurakhove. Rusia semakin mengepung wilayah tersebut dan menggempur pasukan Ukraina lebih jauh dengan artileri dan bom luncur. Karena itu, Kepala Badan Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengatakan pihaknya memegang inisiatif strategis lengkap di medan perang. Sejalan dengan itu, pejabat Ukraina mengatakan sulit untuk memperluas mobilisasi tanpa mengetahui kapan bantuan militer Barat akan tiba dan seberapa tangguh bantuan itu nantinya. Staf Umum Militer dalam keterangan per Selasa 26 November menyebut pasukan Ukraina telah menangkis 23 upaya Rusia untuk maju di sepanjang bagian Kurakhove dari garis depan malam itu. Begitupun 25 serangan di dekat Pokrovsk berhasil ditangkis hingga saat itu. Pejabat militer Ukraina mengakui situasi di timur adalah yang terburuk sepanjang tahun ini. Zelensky bahkan menyalahkan beberapa faktor, termasuk penundaan hingga 1 tahun dalam melengkapi brigade, yang amat bergantung pada penandatanganan paket bantuan besar oleh Kongres AS. Berbagai kerusakan yang tersebar di berbagai lokasi di Ukraina terus dilaporkan, menyusul hantaman rudal dan serangan pesawat nirawak tanpa henti. Bahkan, jika target hanya menyasar fasilitas militer, bangunan tempat tinggal juga terkena dampak yang mengharuskan penduduk sipil mengungsi demi alasan keamanan. Menurut kalian, akankah Zelensky memiliki tanggapan berbeda setelah mempertimbangkan dampak besar ini?